Halo, selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Dilanda hujan deras, permukiman warga di Lombok Timur terendam banjir. Sebuah jembatan juga putus tergerus banjir. Berpura-pura menjadi korban begal, seorang pemuda asal Sumbawa diringkus polisi karena diduga membunuh kekasihnya. Pemanasan jelang MotoGP, ratusan pembalap nasional turun mengaspal dalam kejuaraan Mandalika Racing Series. Bersama saya Listia Widya, dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Hujan deras yang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur menyebabkan banjir yang menggenangi permukiman warga pada Jumat malam lalu. Salah satunya seperti puluhan rumah di Desa Apitait, Kecamatan Pringgabaya yang sejak Jumat petang terendam aliran luapan air banjir. Meski hanya merendam sebagian rumah, datangnya limpahan air cukup menghambat aktivitas masyarakat. Sejumlah warga bahkan memilih mengungsi sementara ke rumah saudaranya karena takut banjir akan meninggi. Banjir juga menggerus jalan dan merusak sebuah jembatan di desa setempat. Hal itu membuat jalur tersebut harus ditutup dan tidak dapat dilalui kendaraan untuk sementara. Warga menuturkan masuknya air ke permukiman karena jebolnya tanggul di aliran sungai yang melintas di pinggir desa. Kalau rumah sendiri ada yang terdampak, Pak? Tidak ada, termasuk cuma ini aja yang tanggulnya itu saja. Terus untuk memperbaiki ini, Pak, seperti apa koordinasi? Alhamdulillah, kemarin tadi malam kita langsung konsultasi sama BWS, UPR. Alhamdulillah turun dari tadi kan turun pihak lokasi. Alhamdulillah untuk tindak lanjutnya nanti kita tunggu. Pihak BPBD mencatat, banjir selama 2 hari menyebabkan 3 kecamatan terdampak. Puluhan rumah terendam, jembatan putus, dan sejumlah warga memilih mengungsi. Di Imal dan Kecamatan Wanasaba itu terjadi cuaca ekstrim, hujan yang cukup lebat. Dampak daripada hujan yang cukup lebat ini, daerah aliran sungai sepanjang Kokok Kaditan itu debit banjirnya cukup besar dan menyebabkan beberapa titik itu mengalami luapan. Salah satunya itu adalah di Desa Tembang Putih dan di Desa Apitai di Jembatan Tepung ini. Meski curah hujan pada Sabtu pagi mulai mereda, namun BPBD mengimbau warga tetap waspada potensi banjir akibat limpahan air dari kawasan Pegunungan Rinjani yang sewaktu-waktu datang karena wilayah tersebut masih diguyur hujan. Adapun 3 kecamatan yang diminta tetap waspada dampak cuaca ekstrim meliputi Kecamatan Aibel, Wanasaba, dan Kecamatan Pringgabaya. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi meluasnya dampak kemarau yang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah memasuki pertengahan bulan September. Data petugas mencatat ada 5 kecamatan yang mulai mengalami krisis air bersih, yakni Kecamatan Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan, dan Batu Layar. Sejak awal September lalu, BPBD telah menyalurkan sebanyak 265.000 liter air bersih ke puluhan desa terdampak untuk kebutuhan dapur dan air minum warga. Tingginya permintaan air bersih membuat BPBD mengaku masih kesulitan armada untuk menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak. Kabupaten Lombok Barat dalam upaya kekeringan yang ada di 5 kecamatan, kita mendropping air bekerjasama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Lombok Barat, baik itu Bank NTB, dari PDAM Giri Menang, dari Damkar. Kita berupaya untuk mendistribusikan air ke 5 kecamatan yang terdampak kekeringan. 5 kecamatan yang terdampak itu ya ada Kecamatan Sekotong, Kecamatan Lembar, Kecamatan Gerung, Kecamatan Kuripan, dan Kecamatan Batu Layar yang terdampak kekeringan pada saat ini.
Memasuki puncak musim kemarau, BPBD mengajak masyarakat bijak menggunakan air serta segera melapor jika mengalami krisis air bersih di wilayahnya. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah memastikan pembayaran hosting fee perhelatan MotoGP Mandalika tahun 2025 dialihkan dari Kementerian Pariwisata ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo agar pembayaran hosting fee diatasi oleh pemerintah pusat untuk menyukseskan gelaran balap motor kelas dunia tersebut. Pembayaran hosting fee MotoGP 2025 dilakukan dengan skema sharing atau berbagi anggaran dan sepenuhnya ditanggung APBN melalui Kemenpora. Sedangkan biaya operasional acara tetap akan menjadi tanggung jawab Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC sebagai tuan rumah. Sebagai wujud dukungan, Kementerian Pariwisata akan menggelar sejumlah acara pendukung sebelum dan usai balapan sebagai hiburan bagi para penonton. Tapi sepertinya ini akan diampuh oleh Kementerian untuk hosting fee-nya ya. Kemungkinan akan diampuh oleh Kementerian karena sudah diputuskan oleh Bapak Presiden harus diampuh oleh pusat. Jadi kemungkinan besar Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mengampuh ini tentu dengan dukungan dari Kementerian Keuangan karena anggarannya kan ditentukan. Dan kami Kementerian Pariwisata tetap mendukung dengan set eventnya. Kami punya beberapa set event untuk pelaksanaan MotoGP. Jadi untuk menyemarakan MotoGP ini, insya Allah ke depan kita akan tetap dukung. Dengan tuntasnya persoalan hosting fee, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan persiapan teknis berikut pengamanan agar penyelenggaraan MotoGP nantinya dapat mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat memperketat pengamanan di sejumlah pelabuhan yang menjadi pintu masuk menuju Pulau Lombok menjelang perhelatan MotoGP awal Oktober nanti. Salah satunya dilakukan oleh Direktorat Polisi Perairan Udara Polairut yang menggelar patroli di 4 kawasan, yakni Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Gilimas, Pelabuhan Teluk Nara, serta Pelabuhan Bangsal dan Kayangan. Selain menerjunkan personel untuk mengawasi lalu lintas laut, Dil Polairut juga membuka 3 posko keamanan di kawasan Mandalika, yakni di Pantai Kuta, Serinting, dan Pantai Tanjungan. Peningkatan pengamanan itu menjadi bagian dari cipta kondisi menjelang pelaksanaan balapan motor dunia MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah pada tanggal 3 hingga 5 Oktober 2025 nanti. Kami telah menyiapkan berbagai sarana alut dan alsus, baik berupa kapal yang dioperasionalkan di 4 pelabuhan pintu masuk untuk membackup kegiatan yang ada di pelabuhan, termasuk menyiapkan sarana kapal dan bantuan SAR di wilayah perairan Mandalika. Untuk di Pelabuhan Mandalika sendiri pun kami mendirikan 3 pos pengamanan, pos di Kuta, pos di Serinting, dan pos di Tanjungan, termasuk menyiapkan sarana perlengkapan SAR. Pelaksanaan operasi pengamanan pra-pelaksanaan MotoGP digelar selama 2 pekan mulai tanggal 16 hingga 25 September, kemudian akan dilanjutkan dengan pengamanan terpadu secara kolektif selama sepekan mulai tanggal 1 sampai 7 Oktober selama pelaksanaan balapan MotoGP. Awaludin dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.